semuanya, perkenalkan, nama lengkap saya Yosefa Ervina Avela. Saya biasa dipanggil Ecin. Saya duduk di kelas 10J dan bersekolah di SMAS Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi singkat terkait tenaga endogen dan tenaga eksogen. Oke, silakan simak video berikut ini. Tenaga yang membentuk permukaan bumi merupakan kumpulan proses geologis yang bertanggung jawab atas pembentukan dan perubahan bentuk permukaan bumi. Terdiri dari tenaga endogen dan eksogen. Tenaga endogen merupakan sebuah tenaga yang berasal dari dalam bumi, yang dapat menciptakan perubahan signifikan bentuk permukaan bumi, seperti terbentuknya pegunungan, lembah pertanahan, pulau, bahkan sebuah benua. Sementara itu, tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi bertanggung jawab atas perubahan bentuk permukaan bumi dari energi yang berasal dari luar, yang mengakibatkan fenomena pelapukan, erosi sedimentasi yang terjadi pada lapisan luar kulit bumi. Nah, pertama, mari kita bahas bagaimana tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi dapat menciptakan perubahan signifikan bentuk atau tampilan permukaan bumi. Terjadinya tenaga endogen disebabkan oleh aktivitas geologis dalam bumi, terutama dipicu oleh panas dari inti bumi. Panas inti bumi akan menghasilkan aluran panas ke arah permukaan, yang nantinya akan mengakibatkan perubahan dan pergerakan pada lapisan luar bumi. Perbedaan suhu antara lapisan-lapisan bumi akan menyebabkan fenomena konveksi termal, di mana material mantel yang panas akan naik mendekat ke lapisan. Karena proses naiknya material mantel ini semakin menjauh dari inti bumi yang menjadi sumber panas mengakibatkan material mantel semakin mendingin dan otomatis akan turun ke bawah kembali. Nah, proses ini akan terus mengalami keputaran secara terus-menerus yang dinamakan sel konveksi. Proses tenaga endogen ini sangat membangun dan mengakibatkan perubahan bentuk bumi dengan skala yang besar, dengan dicirikan dapat memicu pergerakan lempeng tektonik, terbentuknya dan meletusnya gunung Merapi, bahkan terjadinya gempa dan tsunami. Contoh fenomena yang terjadi akibat dari tenaga endogen yang pertama yaitu terjadinya proses tektonisme. Proses ini menggambarkan berbagai proses geologis yang terkait dengan penggerakan dan perubahan lapisan kerak bumi. Dicirikan dengan terbentuknya sebuah lipatan yang patahan yang bermunculan pada permukaan bumi. Kedua, terjadinya fenomena vulkanisme, di mana material magma dan partikel-partikel dilepaskan dari dalam bumi melalui gunung berapi atau celah di kerak bumi. Dicirikan dengan terbentuknya pegunungan dan terjadinya erupsi sebuah gunung. Ketiga, terjadinya fenomena seisme, merupakan peristiwa alam yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba dalam bumi. Di energi ini merambat melalui batuan dalam bentuk yang menyebabkan getaran atau goncangan di permukaan bumi. Dicirikan dengan terjadinya fenomena gempa, yang sering disusul tsunami jika terjadi gempa skala besar di daerah lautan. Nah, kedua, mari kita bahas bagaimana tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi dapat menciptakan perubahan signifikan bentuk atau tampilan permukaan bumi. Proses terjadinya tenaga eksogen melibatkan berbagai fenomena alam yang terjadi di luar permukaan kerak bumi atau litosfer. Litosfer seperti penyinaran matahari, angin, hujan, organisme hidup, bahkan manusia. Proses tenaga eksogen ini bersifat merusak dan mengakibatkan perubahan bentuk bumi dengan skala lokal. Dengan dicirikan dapat memicu terjadinya fenomena seperti pelapukan erosi dan sedimentasi. Contoh fenomena yang terjadi akibat dari tenaga eksogen. Yang pertama yaitu terjadinya pelapukan.
Proses pelapukan merupakan serangkaian proses fisik dan kimia di mana batuan dipecah dan diubah menjadi fragmen-fragmen oleh faktor-faktor seperti air, suhu, angin, organisme hidup, dan tekanan. Nah, yang kedua adalah erosi. Proses erosi merupakan proses penggerakan dan pengangkutan fragmen-fragmen batuan oleh berbagai elemen alam, seperti air, angin, es, atau gravitas, yang secara bertahap mengubah dan mengurangi batuan tersebut menjadi bentuk yang lebih kecil. Ketiga, sedimentasi. Proses sedimentasi merupakan proses di mana material hasil erosi dari batuan-batuan yang telah dipecah terakumulasi dan terendapkan di tempat-tempat seperti sungai, danau, atau laut. Secara bertahap, tekanan dan waktu menyebabkan material tersebut meranggas dan membentuk batuan sedimen baru. Nah, guys, kesimpulan materi tentang tenaga eksogen dan endogen ini membahas dua jenis kekuatan utama yang berpengaruh membentuk dan mengubah permukaan bumi. Tenaga eksogen meliputi proses-proses seperti pelapukan, erosi, dan sedimentasi yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti air, angin, dan organisme hidup. Sedangkan tenaga endogen melibatkan kegiatan geologis yang terjadi dalam bumi seperti pergerakan lempeng tektonis, vulkanis, dan pembentukan gunung. Nah, itu dia penjelasan singkat dari saya. Oke, sekarang saya pamit undur diri dan sampai jumpa ke video berikutnya. Dadah!